Puluhan pengusaha catering diduga menjadi korban penipuan tender program makan bergizi gratis di Kediri, Jawa Timur. Ya, mereka menyetorkan uang Rp1 juta kepada salah satu oknum anggota kelompok masyarakat. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang oknum anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri, Jawa Timur. Mereka protes karena diminta sejumlah uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal itu diduga sudah mencapai Rp72 juta. Saat dikonfirmasi, pihak Pokmas menyatakan pelaku berinisial M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan. Lebih lanjut, pihak Pokmas menyatakan yang bersangkutan dikeluarkan karena sudah mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Demo mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Saling dorong ini pecah saat para mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Hingga nyaris terjadi baku hantam di antara kedua belah pihak. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut, usai koordinator lapangan berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Selain itu, untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk di ruang sidang paripurna. Ketua DPRD juga menandatangani surat penolakan kenaikan PPN yang disodorkan oleh mahasiswa. Kami juga akan menyerukan kepada pemerintah pusat untuk menunda kenaikan pajak itu. Menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan bahwa keputusan pemerintah akan menaikkan PPN 12% sangat memberatkan bagi masyarakat dan akan berdampak pada naiknya harga berbagai barang pokok. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Terdakwa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Vonis terhadap Crazy Rich Pig ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang diketuai Hakim Rianto Adam Ponto menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Helena Lim, terdakwa kasus korupsi komoditas timah dan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp900 juta. Vonis terhadap Crazy Rich Pig ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut pidana 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Helena juga diminta membayar uang pengganti Rp900 juta dalam waktu 1 bulan setelah putusan ingkrah.
Helena Lim terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Tipikor dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, Helena didakwa korupsi bersama Harvey Mois yang mewakili PT Refinet Bangkatin dengan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Mana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis koruptor yang dinilainya tidak sepadan dengan kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Prabowo meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Musrembang Bappenas Senin siang. Dalam pengarahannya di acara Musrembang Bappenas, Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan vonis koruptor yang dinilai melukai hati rakyat Indonesia. Hal tersebut lantaran hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah yang merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Selain ringannya vonis dan denda yang diberikan, Prabowo juga menyindir terpidana akan menikmati fasilitas mewah di dalam lapas. Untuk itu, Prabowo meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor. Profesor Amzulian. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dan juga Anita. Ini jelang malam pergantian tahun baru 2025, sejumlah persiapan dilakukan untuk panggung hiburan di berbagai titik di Jakarta. Ya, benar sekali Desvita, ini salah satunya adalah pagelaran Jakarta Light Festival di Kota Tua Jakarta. Berikut laporan reporter Syahreza Zanski dan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, jelang pergantian tahun baru 2025, Pemprov Daerah Khusus Jakarta menggelar berbagai persiapan untuk pesta malam pergantian tahun baru. Khususnya di Taman Fathahillah Jakarta, kini persiapan untuk Jakarta Light Festival sudah mulai rampung 100% dan puluhan ribu masyarakat hendak berdatangan pada malam kali ini, di mana ada berbagai hiburan menarik di sini, termasuk video mapping dan konser musik oleh berbagai komunitas musisi hingga atraksi tali-tali yang menyala bagi para masyarakat yang hendak menikmati waktu liburan untuk tahun baru 2025 tentunya. Dan pada hari ini tercatat melebihi 30.000 pengunjung yang berdatangan pada di Taman Fathahillah, dan untuk esok hari diprediksi akan mencapai lebih dari 41.000 orang, sehingga nantinya masyarakat ini dihimbau untuk tidak mencoret daripada fasilitas yang tersedia di Taman Fathahillah dan juga menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan dilarang menyalakan kembang api di sekitar Taman Fathahillah sendiri. Dan bagi mereka yang ingin berkunjung, ini bisa menggunakan stasiun KRL komuter lain dengan turun di stasiun Jakarta Kota dan berbagai fasilitas umum lainnya. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sementara panggung hiburan di Bundaran HI juga sudah dipersiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2025. Iya, dan berikut laporan reporter Jan Cahyani dan juru kamera Novan Dwi.
Pemirsa, menuju malam pergantian tahun ke 2025, panggung hiburan didirikan di sejumlah titik di kota Jakarta. Salah satunya di sini di kawasan Bundaran HI sudah didirikan panggung hiburan untuk nantinya perayaan malam tahun baru yang juga akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan pada tanggal 31 Desember 2024 menuju ke 2025. Dan selain itu pemirsa, selain adanya panggung hiburan, kemudian ada reklame dan billboard, nanti juga akan ada penampilan-penampilan hiburan ya tentu saja, selain penampilan musik, penampilan budaya, dan masih banyak lainnya. Selain itu di kawasan Bundaran HI ini juga didirikan fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya ada posko kesehatan, selain itu juga di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik lokasi malam perayaan pergantian tahun, begitu nanti akan ada penutupan jalan di beberapa lokasi. Jadi diimbau untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI harap untuk memperhatikan salah satunya jam keberangkatan Anda, kemudian memperhatikan apa saja yang harus Anda perlukan, kemudian yang harus Anda jaga seperti barang bawaan dan juga keluarga Anda yang akan diajak untuk bersama-sama menikmati malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novandwi melaporkan. Ya, dari mancanegara kita beralih ke informasi wisata nih Anita dan juga pemirsa. Ada wahana air, ini masih menjadi primadona bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu liburan. Seperti wahana air di Tangerang, Banten yang diserbu masyarakat pada liburan akhir tahun ini. Ya betul sekali Deswita, ini tidak hanya menyediakan wahana untuk anak-anak saja. Wahana ekstrim untuk orang dewasa pun tersedia sesuai dengan selera pengunjung. Nah, penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda pemirsa. Di wahana air terlengkap dan terbesar di Tangerang, Banten ini sudah tampak dari gerbang masuk. Menyajikan konsep unik dan tematik dengan luas area 3 hektar, dilengkapi berbagai wahana permainan dan petualangan yang tak hanya menyenangkan, tapi penuh tantangan menarik yang tak terlupakan untuk keluarga tercinta. Lokasi yang strategis dekat pusat kota dan harga tiket yang terjangkau untuk berbagai kalangan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk memilih isi waktu liburan akhir tahun di kolam tersebut. Datang ke sini buat liburan sekolah gitu, libur akhir tahun. Karena dekat dengan rumah sih, lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal mama mertua gitu. Dari Karawang, Jawa Barat, kesini lagi ke tempat orang tua dan memilih wisata ini karena anak-anak suka keramaian di sini. Kita bisa mengedukasi banyak banget di sini, ada kayak patung dinosaurus, ada juga permainan banyak sekali di sini. Pokoknya seru banget di sini. Ada banyak pilihan permainan, namun wahana yang paling diminati pengunjung adalah kolam ombak. Citra Waterworld telah menerapkan standar kenyamanan dan keamanan bagi pengunjungnya. Berbagai wahana yang tersedia disesuaikan untuk semua tingkatan usia yang dibalut dengan kesejukan alam dengan desain artistik yang memanjakan pandangan mata. Di sini terdapat 12 wahana seru. Yang paling seru itu ada kolam ombak yang kita sedang jalan di belakang. Terus ada kolam itu juga kolam arus dan ada wahana ekstrimnya itu boomerang slide. Untuk Anda yang masih bingung berlibur kemana, wahana air yang lengkap dengan berbagai pilihan dan serunya petualangan bersama keluarga, wahana kolam air Citra bisa menjadi alternatif tujuan liburan. Dari Tangerang, Banten, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Desvita, ini ramai menjadi bahan perbincangan. Satu unit mobil mewah Rolls-Royce teronggok di gudang Kementerian Sosial dari hasil pemenang undian yang tak mampu membayar biaya pajak. Ya, dalam waktu dekat Kemensos juga melelang sejumlah barang mewah lainnya, mulai dari mobil hingga emas logam mulia. Ramai bahan perbincangan satu unit mobil Rolls-Royce teronggok di gudang Kementerian Sosial dari hasil pemenangan undian gratis berhadiah atau UGB yang tak mampu membayar biaya pajak 25%.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono pun meninjau langsung gudang penyimpanan hasil undian pemenang di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Selain mobil Rolls Royce, terdapat pula kendaraan roda 4 lainnya, barang elektronik, tas branded, emas logam mulia, sepeda mewah, dan sepeda motor. Barang-barang tersebut akan segera dilelang ulang karena sempat tak laku saat dipamerkan selama tahun 2024. Kalau diuangkan tadi kata Pak Wamen, semua yang ada di sini nilainya sekitar 18 miliar. Nah, untuk awal tahun depan ini kita akan mengajukan lelang ke Kementerian Keuangan lewat Dirjen KPKN ya. Untuk supaya bisa dilelang ulang ya. Saifullah Yusuf menambahkan hasil lelang tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang program-program sosial yang ada di Kemensos demi kepentingan masyarakat luas sehingga tepat sasaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pembangunan jalan cor di Dusun Segalan Sidomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibiayai dengan uang pribadi seorang warga setempat tanpa ada biaya dari pemerintah. Selain membangun jalan desa, warga tersebut juga membangun masjid dan memperbaiki lapangan sepak bola desa. Sebuah video menunjukkan perbandingan jalan desa yang masih rusak dan kondisi jalan dalam perbaikan dengan dicor. Siapa sangka, pembangunan jalan cor ini sama sekali tidak menggunakan dana desa atau dana pemerintah Kabupaten Malang. Jalan desa di Dusun Segalan Sidomulyo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kini mulus setelah dibangun dan dibiayai oleh seorang tukang bakso yang merupakan warga setempat. Sebelumnya jalan desa ini berupa jalan aspal, namun kondisinya memprihatinkan karena rusak akibat aspal banyak yang mengelupas. Warga sudah lama mengeluhkan dan kerap mengajukan perbaikan ke pihak desa dan pemerintah Kabupaten Malang, namun tak ada tanggapan serius. Seorang warga, Ferry Suwandi, yang memiliki usaha bakso di Batam akhirnya menginisiasi pembangunan jalan cor dengan biayanya sendiri. Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017, hingga pada tahap kelima selesai pada bulan November 2024 lalu. Kini pembangunan jalan desa ini telah mencapai 1,5 km dengan lebar 6 meter dengan menelan dana pribadi tak kurang 10 miliar rupiah. Awalnya Pak Peri gini, dari bapak saya itu kan ngasih tahu Pak Peri gini. Le besok-besok lek nih upama duwe tegalan dijukuk gaya embong sing ikhlas. Lah niku tiyang sepah pun nggih pun kesanan maringi embong wonten jurusan niku keramat umum. Lah niku sedaya usaha niku saged lancar. Terus untuk perencanaan kedepannya pengerjaan jalan rapat beton yang dijual oleh Pak Ferry ini masih berlanjut. Dan sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu, itu pastinya Pak Ferry sendiri yang menentukan untuk stop atau berhenti untuk Kalau target sementara ini difokuskan untuk semua lingkungan ya, di lingkungan Segalan sini. Kalau untuk yang sudah terrealisasi sekitar 1,5 km. Warga setempat, Sukri pun menyatakan kegembiraan dan turut bergotong royong dalam proses pembangunan jalan desa tersebut. Selain membangun jalan, Ferry Suwandi juga telah membangun masjid dan lapangan sepak bola serta sekolahan di desanya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.